Iya. Ada yang mau tanya lagi? Boleh katakan? Banyak ya, boleh Mas silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agnes. Izin saya untuk menceritakan kisah rumah tangga saya, Pak Ustadz. Sebelumnya saya bekerja sebagai pramugari, Pak Ustadz. Dan sebelum saya menikah, waktu saya masih berpacaran, saya tidak pernah menyangka kalau suami saya itu akan melakukan pengkhianatan kepada saya, Pak Ustadz. Karena tidak ada tanda-tandanya sama sekali. Jadi menurut saya dia adalah laki-laki yang pantas menjadi imam saya. Tapi berjalannya waktu sampai saya hamil besar anak pertama, itu sudah mulai terjadi pengkhianatan, Pak Ustadz. Dan itu terjadi berulang kali. Terjadi berulang kali sampai saya melahirkan anak kedua saya. Posisi saya baru melahirkan. Dan saya didatangi keluarga perempuan itu, Pak Ustadz, untuk memberitahu bahwa suami saya mau menikahi perempuan itu. Di situ saya masih bertahan, Pak Ustadz. Saya masih memaafkan suami saya karena saya punya anak dan posisi saya baru melahirkan. Dan itu terjadi berulang-ulang, Pak Ustadz. Jadi setiap kali dia ketahuan, dia akan berganti lagi perempuan yang lain. Bahkan saya juga menemukan foto dan video yang tidak pantas dari handphone suami saya. Ujian rumah tangga saya tidak berhenti sampai di situ karena harta suami, harta saya habis karena suami saya punya perilaku yang buruk. Jadi dia suka bermain yang banyak, ya Pak Ustadz. Jadi habis sampai nama saya juga dipakai untuk beberapa pinjaman ya Pak Ustadz. Dan saya yang harus melunasinya. Sampai akhirnya saya lelah, jadi karena terus-terusan diambil, setiap saya lunasin diambil lagi, lunasin diambil lagi, sampai akhirnya saya memutuskan untuk saya biarkan nama saya BI checking saya jelek supaya dia tidak bisa mengambil lagi, Pak Ustadz. Saya pernah bertanya juga sama suami saya kenapa sering melakukan pengkhianatan. Dia bilang kalau saya kurang perhatian, Pak Ustadz. Jadi saya sebagai istri juga mungkin banyak kurangnya karena saya sibuk bekerja dan saya juga mengurus 2 anak. Jadi dia bilang saya kurang perhatian kepada dia. Dia suka ditanya gitu, Pak Ustadz, lagi apa, sudah makan belum atau apa gitu. Jadi menurut dia saya kurangnya di situ, Pak Ustadz. Dan karena sering cekcok, Pak Ustadz, saya dengan suami, terjadi juga kekerasan dalam rumah tangga. Itu juga berulang-ulang terjadi, bahkan disaksikan oleh orang tua saya. Akhirnya saya memutuskan untuk menggugat cerai, Pak Ustadz. Karena saya sudah tidak tahan, Pak Ustadz. Banyak sekali kejadian, dari mulai pengkhianatan, kemudian saya harus melunasi hutang-hutang dia yang totalnya sangat banyak, Pak Ustadz. Jadi saya kerja untuk kedua anak saya dan untuk melunasi hutang-hutang dia. Prosesnya sangat panjang, Pak Ustadz, karena dipersulit. Jadi cerai yang harusnya 3-4 bulan, saya berjalan sampai hampir 1 tahun. Baru akhirnya saya berhasil bercerai, Pak Ustadz. Sekarang saya berdiri di sini sebagai ibu 2 anak dan sebagai ayah juga untuk anak-anak saya, Pak Ustadz, karena saya mencari uang untuk
menafkahi anak-anak saya sendiri Pak Ustadz. Pertanyaan saya adalah bagaimana saya bisa sembuh Pak Ustadz dari luka saya, karena saya sangat sakit hati dan dendam Pak Ustadz sama mantan suami saya ini. Itu pertanyaan yang pertama Pak Ustadz. Dan untuk pertanyaan yang kedua, jika diberikan jodoh lagi, saya mau gitu Pak Ustadz, saya mau untuk menikah kembali, tapi rasanya itu karena luka saya belum sembuh, jadi saya masih trauma dan takut Pak Ustadz. Untuk mengenal laki-laki itu saya takut. Bagaimana yang harus saya lakukan Pak Ustadz supaya luka saya sembuh dan saya bisa membuka hati lagi untuk laki-laki lain? Terima kasih. Bunda, ada dua hal yang ingin coba Ahilman kuatkan dari apa yang Mbak sampaikan. Yang pertama, merasakan sakit saat kita dihianati itu hal yang wajar, manusiawi, dan itu hal yang lumrah. Tetapi percayalah, memendam rasa sakit dengan mendendam kepada orang yang menyakiti itu tidak lantas menjadi jawaban dari setiap luka yang pernah kita rasakan. Justru sebaliknya, semakin mendendam, semakin memendam, semakin luka itu terasa dalam. Maka bagaimana Quran memerintahkan kepada kita? Tentu memaafkan. Maka nanti bedakan antara memaafkan dengan melupakan. Sama atau beda? Beda. Memaafkan itu membersihkan hati agar tidak membenci kepada yang menyakiti. Sedangkan melupakan membersihkan pikiran agar tidak ingat kepada yang menyakiti. Perintah dari Allah bukan melupakan tapi memaafkan. Kenapa Allah tak memerintahkan melupakan? Karena Allah tahu sesulit itu untuk melupakan. Nabi SAW satu ketika beliau pernah disakiti. Saat beliau berangkat ke Taif, beliau mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari orang Taif. Nabi dilempari batu, Nabi dicaci maki. Ada batu kecil hinggap di pelipis Nabi, berdarah pelipis Nabi. Ada batu besar hinggap di lutut Nabi, jatuh Nabi. Udah jatuh dilempari batu, udah jatuh dilempari kotoran, udah jatuh dihina, dicaci maki, bahkan diusir. Apa kata orang Taif? Muhammad, kalau engkau lanjutkan perjalananmu, kami akan semakin menyiksamu. Tapi kalau engkau kembali, kami biarkan dirimu. Udah dipanggil orang gila, dipanggil orang bodoh, dihina, dicaci maki, disakiti. Pertanyaannya, jadi baginda Nabi waktu itu sakit atau tidak? Dan saat beliau mau kembali, di Mekah itu beliau baru kehilangan dua orang yang dicintai dalam hidupnya. Beliau kehilangan Khadijah istrinya, beliau kehilangan pamannya Abu Thalib. Beliau berharap berangkat ke Taif, diterima sama orang Taif. Tapi faktanya enggak. Nabi pulanglah ke Mekah. Sebelum Nabi sampai di Mekah, Nabi beristirahat di sebuah tempat. Sampai Nabi menangis. Apa kata Nabi? Ya Allah, maafkan aku. Mungkin aku yang kurang iman dan ilmunya, sehingga aku tak diterima oleh orang Taif. Lihat. Padahal mohon maaf, Nabi imannya sempurna, betul? Nabi ilmunya sempurna, betul? Tapi saat Nabi tidak diterima oleh orang Taif, Nabi berkata, aku yang salah, aku yang kurang. Sampai datang Jibril. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, aku merasakan rasa sakitmu. Sekarang begini,
Di belakangmu ada satu gunung, di depanmu ada satu gunung. Yang gunung ini kalau engkau minta sama Allah, biar aku timpakan untuk membalas kelakuan orang Taif. Apa kata Nabi? Ya Jibril, a'fu anhum fa innahum la ya'lamun. Wahai Jibril, maafkan saja mereka. Sesungguhnya mereka tak tahu apa yang sedang aku hadirkan untuk mereka. Seandainya aku bisa minta, aku minta satu, jadikan orang Taif kelak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, jadikan Taif menjadi kota yang penuh dengan keberkahan dan kebaikan. Perhatikan, kalau sekarang Bunda jalan-jalan ke Saudi Arabia, kota apa di sana yang buah-buahannya paling manis? Taif. Buah apa di sana yang sayur mayurnya paling hijau? Taif. Kota apa di sana yang udaranya paling sejuk? Taif. Kota apa di sana yang pariwisatanya paling cantik? Taif. Pertanyaannya, kenapa harus Taif? Karena di Taif pernah ada hati yang disakiti, tapi hati itu tidak mendendam, tapi memaafkan rasa sakitnya. Allah rubah Taif menjadi tempat yang paling sejuk. Apa pesan yang mau saya sampaikan? Mbak kalau mau dapat kebaikan di waktu yang akan datang, belajar memaafkan pelan-pelan apa yang pernah menyakiti hati Mbak selama ini. Dan selanjutnya kalau Mbak bertanya jika ada jodoh lagi yang datang, dan itu PR-nya satu, ruang di hati Mbak tidak akan mungkin diisi dengan yang baik kalau hati Mbak masih menyimpan yang tidak baik di hati Mbak. Maka kadang pengganti itu bukan tidak ada, tapi pengganti itu tak nyata di hati kita. Karena mungkin hati kita masih mengunci dengan rasa sakit yang pernah ada. Maka caranya pelan-pelan. Dan kalau bisa untuk siapapun yang pernah tersakiti, jangan terlalu buru-buru memaksa orang baru hadir sebelum kita berdamai dengan apa yang pernah terjadi. Setuju gak? Jalani dulu semua yang udah ada. Cari hikmahnya, deketin Allahnya. Kalau Mbak pernah kecewa sama manusia, jangan cari manusia lagi. Tapi justru cari Allah. Karena disitulah jawaban yang bisa menemukan kebaikan. Mudah-mudahan Allah menyembuhkan hati kita yang pernah sakit. Amin ya Rabbal Alamin. Awalnya juga saya mikirnya ini anak gimana gitu. Waktu pas rujuk itu saya masih mikirin anak Kak. Tapi semakin berjalannya waktu, mental saya, mental anak terganggu. Anak juga sering melihat kita cekcok ya. Jadi saya lebih memilih untuk oh ya udah berarti ini selesai itu, karena mental anak juga udah terganggu. Lebih lega sih Kak, karena ya Pak Ustadz juga bener kalau kita menyimpan dendam dan luka terus-terusan itu untuk masa depan kita sendiri juga nggak baik kan. Jadi saya harus melepas yang buruk untuk supaya nanti yang terbaik bisa datang. Amin.